Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Rida Naila dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, sebenarnya apa sih hak dan kewajiban asasi manusia itu? Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Demikian pula sebaliknya, kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Dalam pengertian yang sederhana, hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah melekat pada seseorang semata-mata karena ia merupakan manusia. Dalam pembahasannya tentang pengertian HAM, Jane Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan HAM dalam ungkapan berikut. HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat pada diri manusia, dan tanpa adanya hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan berdasarkan rumusan pasal 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian di atas, kita dapat mencermati dua makna yang terkandung dalam pengertian HAM, yaitu pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hal ini berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Yang kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Kalau gitu, gimana sih soal tujuan HAM? HAM memiliki banyak sekali tujuan, di antaranya yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangan dari pihak manapun. Selanjutnya, menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia. Juga memberikan batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dapat dilanggar. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM meliputi hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan yang lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, apakah hak politik, hak ekonomi, maupun hak sosial budaya. Berikut ini adalah 10 hak dasar manusia berdasarkan pasal 9 sampai pasal 66 UU nomor 39 tahun 1999. Berikut ini merupakan beberapa contoh landasan hukum HAM yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu macam-macam HAM.
Macam-macam hak asasi manusia dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi politik, hak persamaan hukum, dan hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.